Shalom, selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Melkianus Mulaga dengan NIM 1734030023, kelas A reguler sore semester 7, mahasiswa jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan membahas hasil review buku yang ke-16, kajian seminar masalah-masalah sosial, dengan buku bertema memahami rasa hubungan Vincenz dan Parillo. Bab 1, penelitian tentang kaum minoritas. Amerika bangga diri sebagai bagian dari bangsa imigran. Banyak orang masih menyebut Amerika Serikat sebagai tempat menyemburnya orang-orang dari segala ras, agama, dan kebangsaan yang menjadi bebas dan memperbaiki kehidupan mereka. Tentu saja sejumlah besar imigran memberikan kesaksian hidup tentang prinsip itu. Antusiasme mereka terhadap negeri mereka sebagai anak angkatnya dalam wawancara lisan yang tak terhitung banyaknya di Pulau Ellis dan tempat-tempat lain. Sebagai mahasiswa, terlepas dari bagaimana baru-baru ini keluarga Anda berimigrasi ke Amerika Serikat, sebagai besar dari Anda juga memberikan bukti tentang impian Amerika dan kebebasan berbagai ekonomi dan mobilitas yang meningkat. Namun di bawah 4 Juli, pidato penyerapan bangsa dari beragam bangsa selama bertahun-tahun dan sejumlah cerita keberhasilan adalah kebenaran yang menyalisahkan orang-orang Amerika yang lahir dari negara sendiri untuk selalu menyebut pendatang baru dengan tangan terbuka, sebab mereka seringkali mengambil dengan tindakan diskriminasi yang terang-terangan, mulai dari menghindari kekerasan dan pembunuhan, perlakuan dominan kelompok pribumi, kulit hitam dan penduduk asli Amerika, menggambarkan kegigihan, penaklukan dan ketidakkesetaraan mereka problem serius masih ada dalam sikap terhadap perlakuan terhadap penduduk asli Amerika dalam keraguan orang dan miskin di ghetto, perkotaan, dan konsentrasi besar Arab, Asia, Hispanik, dan Muslim Amerika berjuang untuk mendapatkan penerimaan. Bagaimana beberapa orang impian Amerika menjadi kenyataan bagi yang lain, menghalangi kesempatan menciptakan mimpi Amerika. Jadi ketegangan dan perusahaan alternatif di perbatasan suatu bangsa merupakan fenomena sedunia yang bermula dari ribuan tahun yang lalu hingga sekarang. Dalam beberapa tahun terakhir kita telah menyaksikan
kengerian dari pembunuhan politis di Afghanistan, Indonesia, Irak, Pakistan, Filipina, Spanyol, Turki, dan Amerika Serikat. Paski-paski agama di India dan Timur Tengah masih menyimpan kebencian yang hebat terhadap satu sama lain, sehingga kekerasan terus meletus secara sporadis. Satu dekade yang lalu lebih dari 5-4 juta orang tewas dalam konflik bersenjata di Republik Demokratik Kongo, dan lebih dari 300.000 orang tewas di Darfur, sebuah kawasan yang luas di Sudan bagian barat. Pada tahun 1990-an, orang Kristen Ortodoks Serbia diperkirakan membunuh sekitar 60.000 Muslim Bosnia tahun 1990-an. Orang Kristen atas nama pengungsian etnis, dan orang Serbia membunuh ribuan orang Albania etnis di Kosovo yang memicu aksi militer oleh NATO. Peperangan suku antara suku Hutu dan Tutsi di Rwanda mengarahkan pembantaian ratusan ribu orang pada tahun 1980-an. Perang berdarah berkecamuk antara suku Hausa, Igbo, dan suku Yoruba di negeri dan warga Iran, membunuh ratusan orang Kurdi dengan gas beracun. Beberapa tahun sebelumnya, pertumpahan darah yang mengerikan di antara orang-orang Kamboja, orang Cina, orang Laos, dan orang Vietnam membuat dunia ini ngeri. Tempat lain kaum mayoritas lain seperti warga India Barat dan Inggris, penduduk di Perancis, Turki, di Jerman, Roma, Gipsy, Republik Ceko, dan warga Palestina di Israel menghadapi prasangka, diskriminasi, dan serangan fisik dalam masyarakat manapun. Pengelompokan orang oleh ras, agama, suku, kebudayaan, atau gaya dan prasangka, ketegangan, dan luapan kekerasan secara sporadis pada kampus perguruan tinggi yang merupakan mikrokos dari masyarakat yang lebih besar. Hubungan antara kelompok untuknya tidak mengerikan seperti apapun yang baru saja dijelaskan, tetapi terkadang-kadang agak tegang dan kadang-kadang lebih buruk. Kehidupan
Roma dan acara sosial. Mungkin yang itu saja. Sekian dan terima kasih.